Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Fatandron. Di video kali ini saya akan bahas tentang segitiga exposure ya. Segitiga exposure adalah tiga elemen dasar dari exposure itu sendiri. Tiga elemen dasar itu adalah yang pertama aperture, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga ISO. Kita akan coba bahas satu persatu. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yaitu aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah bukaan pada lensa. Oke, kita analogikan aperture ini adalah sebuah jendela. Sebuah jendela di ruangan yang sangat gelap. Jadi, semakin lebar jendela itu dibuka, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Dan semakin ditutup jendela itu, maka akan semakin gelap juga ruangan itu. Lalu yang kedua, shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan lensa dalam membuka diafragmanya tadi. Kita bisa ibaratkan shutter speed itu adalah dengan berapa lama jendela itu dibuka. Jadi semakin lama jendela itu dibuka, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk juga. Tapi apabila kita membuka jendela itu cuma sebentar, maka cahaya yang masuk juga cuma sedikit. Lalu yang ketiga, ISO. ISO adalah sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi bisa kita ibaratkan itu, misalkan kita berada di ruangan gelap dengan memakai kacamata hitam. Tentu mata kita itu tidak sensitif untuk menerima cahaya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan saja. Kita sudah ada di menu kamera. Tampilan kamera saya seperti ini. Ya, saya pakai Sony Alpha 6400. Kita langsung perhatikan aja ke pojok kiri bawah. Tuh, yang angkanya gerak-gerak sendiri ya. Ada angka 1/80, yaitu shutter speed ya. Dan di sebelahnya ada f1,4 ya, yang gerak-gerak itu adalah aperture. Dan sebelahnya ada mm ya, yang itu gerak-gerak itu jadi 0 min 0 plus 0 kayak gitu. Itu ukuran dari cahaya yang kita tangkap di kamera. Terus sebelahnya ada ISO ya. ISO itu ada angkanya di situ. Tadi kita setel di 800. Oke, kita langsung bahas satu persatu dari shutter speed ya. Kita coba naikkan shutter speed. Ini gambar akan semakin gelap ya. Kalau dianalogikan tadi adalah waktu kita ngebuka jendela ya. 1/100, 1/80 itu 1/100 detik. Berapa tuh? Banyak lah ya. 0,10 mungkin. Bener ya? 0,100 ya. Ya segitulah pokoknya. Nah, ini kalau kita buka jendela selama 1 detik, itu cahaya yang masuk semakin banyak ya. Tapi gambarnya semakin hilang. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap bukaan jendela tadi atau aperture tadi ya. Karena kita udah buka jendela lebar, lama buka jendelanya juga, durasi buka jendelanya juga lama. Dan kacamata hitamnya kita lepas ISO-nya. Coba kita kacamata hitamnya pakai, terus jendelanya kita buka lebar dan kita buka selama 1 detik. Itu masih terlalu terang cahayanya. Kalau gitu kita coba redupkan ya, kecilkan aperture-nya dengan menaikkan angka aperture. Nah, kita lihat satu stop, kita lihat gambar juga semakin redup, semakin terang, semakin gelap. Nah, ini ibaratkan kita menutup jendela. Semakin menutup jendela, 1 stop per 1 stop. Seperti itu. Kita bisa perhatikan ya di belakang. Oke, kita taruh normal dulu di f1.4. Kita shutter speed kita atur di berapa tadi? Di 100 dulu kita coba. Terus ISO-nya kita di berapa? Di 800. Oke, kita udah posisi 00 ya. Tadi itu shutter speed ya. Kita bahas berikutnya aperture.
itu di f1.4, kita di f1.4. Aperture itu juga mempengaruhi tingkat kebokehan suatu objek di belakangnya, background di belakang objek. Ini kita pakai f1.4, itu di belakang bokeh banget ya. Kita coba kecilkan bukaannya di f4, maka di belakang tidak bokeh, gelap ya. Kita coba normalkan dengan cara menaikkan ISO dan menurunkan shutter speed atau melamakan jendela dibuka. Maka bisa dilihat ya, background di belakang objek itu lebih tidak blur. Jadi korelasinya seperti itu. Jadi aperture itu berkaitan juga dengan bokeh tidaknya background di belakang objek, dan juga berpengaruh dengan detail atau tingkat kedetailan suatu objek, seperti itu. Kalau kita foto potret model, bisalah kita gunain f1.4 ya, dengan ISO berapa normalnya tadi. Shutter speed karena diem di 100 cukup sih, segini misalkan. Kita foto diem, cepet, hasilnya seperti itu. Nggak bisa tampil, sorry ya, hasilnya seperti itu. Kita coba foto dengan yang tidak bokeh ya, misalkan f 5,6, ISO-nya kita auto aja, nggak apa-apa. Latihan ini kita coba jepret, hasilnya belakang tidak bokeh. Seperti itu kurang lebihnya untuk foto ya. Kita foto bebas pakai shutter speed berapa, tergantung objek apa yang mau difoto. Misalkan orang berjalan, atau motor lewat, atau pesawat lewat, atau apa itu tergantung dari objeknya. Jadi semakin cepat objek yang mau kita foto, maka akan semakin cepat juga shutter speed yang kita tentukan. Tapi konsekuensinya adalah gambar akan semakin gelap karena cahaya yang masuk itu semakin sedikit, seperti itu. Jadi yang dimaksud segitiga exposure itu ya 3 ini, shutter speed, aperture, dan ISO. Masing-masing dari 3 ini saling berkaitan. Misalkan gini, kita dapat posisi 00 ya, kita coba dulu di posisi 00 di ISO 600, bukaan 14, aperture 14 ya, dan shutter speed 100. Misalkan kita cepatkan shutter speed 3 stop ya, naikkan shutter speed 3 stop, 1, 2, 3, akan kita peroleh nilai min 07. Maka kita punya pilihan untuk kembali menolkan posisinya adalah dengan membuka bukaan lebih lebar atau menaikkan ISO. Di sini kita sudah pakai bukaan yang paling lebar ya, f1,4. Maka pilihan yang ada itu cuma menaikkan ISO dengan 3 stop tadi. Karena kita menaikkan shutter speed 3 stop juga, 1, 2, 3. Maka ketemu angka 00 lagi, seperti itu. Apabila kita naikkan aperture 3 stop, 2, 3, maka akan ketemu angka min 0,7 atau 0,3. Solusinya untuk angka 0 lagi adalah dengan menaikkan ISO atau dengan menurunkan shutter speed ya. Karena ISO sudah terlalu tinggi, maka kita pilih dengan menurunkan shutter speed. Berapa stop tadi? 3 atau 4 ya? 1, 2, 3. Ya, ketemu lagi di angka 00. Seperti itu kurang lebihnya. Semoga mudah dipahami ya. Jadi keterkaitan antara shutter speed, aperture, dan ISO itu seperti itu tadi. Ada sedikit perbedaan di video ya, karena di video itu untuk mendapatkan motion blur yang natural itu kita atur shutter speed itu di 2 kali fps. Karena di sini saya memakai 4K 30 fps, maka shutter speed diatur di 1/60.
seperti ini. Lah, terus untuk mencapai angka 00 itu gimana? Itu kan plus ya, keterangan. Itu bisa kita tutup sedikit jendelanya menjadi bukaan 2,8. Seperti itu. Jadi ketemu angka 00 lagi. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan tentang segitiga exposure dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dilengkapi. Kalau ada yang salah mohon direvisi ya, jangan dibully. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.